Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan video tutorial mengenai transformasi objek. Sebelum kita masuk ke transformasi objek atau merubah objek tersebut, benda tersebut, maka kita akan mengenal bagian-bagian tools yang berada di layar kerja kita yang berada di sebelah kiri ini dalam pengolahan objek. Bagi rekan-rekan yang belum menampilkan atau tidak ada tampilan seperti ini, rekan-rekan cukup tekan T di tombol keyboard ya. Nah, seperti itu ya untuk menampilkan tools. Untuk tools yang pertama adalah select box ya. Di sini juga ada tanda panah kecil yang artinya ini masih banyak bagian-bagian yang lain atau selectnya ada beberapa tipe. Ada tweak, select box, select circle, dan select lasso. Nah, untuk menampilkan tampilan seperti ini, rekan-rekan menekan, ya, mengklik dan tahan, lalu kita pilih yang sekiranya kita inginkan. Misalkan standarnya adalah tweak ya. Kalau select box seperti ini, select box. Nah, kita klik tahan seperti kayak kita di layar kerja Microsoft Word ya, seperti ini. Memblok. Nah, saya akan rubah ke tweak saja. Artinya cukup diklik saja bendanya, maka akan aktif dia, ya. Yang berikutnya adalah kursor, ya. Kursor ini adalah memindahkan kursor ini yang nantinya berfungsi untuk menampilkan atau menampilkan titik pertama sebuah objek. Misalkan contoh, kita ingin membuat objek yang baru, ya, misalkan klik di sini, Shift A, ya, lalu cube, maka tampilnya di sini. Itu tujuannya untuk memindah kursor seperti itu. Ya, kita undo aja, Ctrl Z. Kita rubah posisi kursor ini di awal, bisa tekan Shift C. Ya, maka kursor ini akan ke tengah kembali. Ya. Yang berikutnya ada move. Move ini atau menggerakkan objek ini. Di sini ada beberapa sumbu. Yang sumbu biru ini menandakan sumbu Z. Sebagaimana di tampilan pojok layar ini ya. Untuk preset preview point-nya, yang biru ini adalah sumbu Z. Yang hijau adalah sumbu Y, sebagaimana keterangan di viewpoint ya. Lalu yang merah ini adalah sumbu X. Jika kita ingin menggerakkan benda ini di sumbu Y, maka klik ya, lalu geser. Nah, maka benda tersebut akan bergerak mengikuti sumbu Y. Lalu jika kita ingin menggerakkan di sumbu X, maka tekan ya, klik lalu gerakkan sumbu X. Jika ingin menggerakkan di sumbu Z, maka kita klik di sumbu Z-nya yang warna biru. Ya. Inilah cara menggerakkan objek tersebut ya. Lalu kita ingin mengembalikan posisi dari si objek tersebut, maka kita bisa merubahnya ya. Kita bisa tekan N, maka akan muncul bagian-bagian ya untuk propertiesnya ya, di transform ya, di item transform. Mungkin kalau kita belum di item nanti berbeda, dia nggak akan muncul. Maka bisa klik yang di item. Nah, di posisi transform ini rekan-rekan bisa merubahnya lagi, mengembalikan posisi semula ya. Kita isikan angka 0 atau ini bisa kita blok semua ya, kita blok semua lalu ke 0. Nah, ini untuk mengembalikan posisi dari objek tersebut. Kita tekan N lagi untuk menutupnya. Ada shortcut untuk menggerakkan
objek tersebut, jika kita posisi di tweak ini ya, kita bisa menekan huruf G di keyboard. G, lalu kita tekan Y jika ingin menggerakkan di sumbu Y. Atau G atau grab di sumbu X. Maka kita bisa menggerakkan di sumbu X. Dan juga sama ketika kita ingin menggerakkan di sumbu Z, memindahkan di sumbu Z, maka G, Z. Ya, seperti ini. Itu untuk tampilan penggunaan dari move. Yang berikutnya adalah rotate. Nah, rotasi, merotasi. Maka di sini akan muncul beberapa sumbu-sumbu rotasi yang dimana ini kita bisa gerakkan. Misalkan kita merotasi di sumbu X, maka yang merah ini, yang lingkaran merah ini kita gerakkan. Nah, maka dia akan bergerak di sumbu X. Dan juga halnya ketika kita menggerakkan di sumbu Z, di yang warna biru ini, maka kita gerakkan di sumbu Z. Lalu di sumbu Y, yang warna hijau, ya kita bisa gerakkan seperti ini. Ya. Untuk mengembalikan rotasi ini, seperti biasa, kita tekan N, lalu di items, di menu rotasi, ya, di rotation. Ini bisa isikan, kita blok saja semua, isikan angka 0. Ya. Nah, maka akan kembali seperti semula. Ya. Kita tutup lagi, kita tekan huruf N. Adapun shortcutnya bagi rekan-rekan yang ingin merotasi objek tersebut, ya, misalkan kita kembalikan di posisi awal seperti ini, lalu rekan-rekan cukup menekan huruf R, ya, tidak usah ditahan, ditekan saja huruf R, ya. Lalu kita ingin merotasi di sumbu Y, maka tekan Y, lalu kita bisa menggunakannya, ya. Atau kita ingin merotasi di sumbu X, R, lalu tekan sumbu X di keyboard, lalu kita bisa gerak-gerakkan, ya. Dan jika kita ingin merotasi di sumbu Y 45 derajat, contoh, maka R di sumbu Y, tekan Y, lalu ketikkan di numpad 45, enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, ingin mengembalikan lagi, maka kita bisa N, ya, yang dirotasi, yang di sumbu Y ini kita bisa isikan angka 0. Ya, seperti ini. Tutup lagi, ya. Yang berikutnya kita bisa merubah skalanya atau scale, ya. Kita klik scale ini, maka di objek tersebut akan berubah sumbu, ya. Kita dekati, ya, berubah sumbu. Untuk memanjangkan di sumbu Z, maka kita bisa klik tahan, nah kita geser-geser. Untuk menambah memanjangkan di sumbu Y, kita klik tahan, ya. Untuk sumbu X, klik tahan, ya. Akan seperti ini. Kalau kita ingin scale atau skala di sumbu, tetap di sumbu Z, maka kita di kotak ini kita bisa tekan, ya. Artinya kita melebarkan di sumbu Y maupun X, tetapi tidak ada perubahan di sumbu Z, ya, seperti ini, ya. Ya, tetap untuk tingginya. Untuk mengembalikannya, ya, kita seperti biasa tekan N, lalu di scale ini kita rubah, ya, angka 1 bukan angka 0. Kalau angka 0 tidak kelihatan. Defaultnya adalah angka 1, ya. Maka kembali lagi. Kita tutup lagi.
Nah, untuk shortcutnya untuk scale adalah dengan menekan huruf S. Contoh, misalkan kita kembalikan di awal seperti ini, kita tekan sumbu S, maka dia akan scale, ya. Kalau misalkan kita scale di sumbu X, maka kita tekan S, pencet X, ya, maka dia akan memanjang di sumbu X seperti ini. Jika kita ingin memanjangkan di sumbu X sepanjang 2 meter misalkan, ya. Misalkan seperti ini, kita coba tampilkan di arah depan, ya. Tekan angka 1 di numpad, ya. Maka kita coba untuk scale, ya. Lalu sumbu X, pencet angka 2. Tekan angka 2 di numpad. Enter. Maka dia akan menambah, ya, akan menambah panjangnya di sumbu X seperti itu. Ya. Jadi yang tadi kita pencet angka 1, ya. Awalnya kan seperti ini ya rekan-rekan sekalian, ya. Kita undo dulu, ya, seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat di user perspektif. Ini perspektif sebenarnya, perspektif, ya. Ini pandangan kita secara perspektif, ya, seperti ini, 3 dimensi, ya, perspektif. Jika kita ingin merubah tampilannya, maksudnya secara detail, ya, maksudnya untuk perhitungan selain perspektif ada yang namanya ortho. Kita tekan 5 di numpad, ya, seperti ini rekan-rekan sekalian, ya. Ini secara perspektif. Jika kita ingin melihat secara lihat dari depan, tampilan depan, maka bisa tekan angka 1, ya. Ya. Angka 1 ini secara ortografik. Kalau secara perspektif, ya, seperti ini. Front perspektif. Tapi kalau kita tekan angka 5, front ortografik, ya. Rekan-rekan bisa membedakan kalau di ortografik akan muncul grid-grid seperti ini, ya. Garis-garis seperti ini. Tapi kalau kita perspektif, dia tidak akan muncul garis-garisnya, ya. Angka 1 untuk tampilan depan, atau rekan-rekan bisa mengklik di view, ya, lalu di viewpoint. Nah, rekan-rekan bisa memilih front, back, ya, view, viewpoint, right, ya. Jadi rekan-rekan bisa mengaktifkan di sini. Selanjutnya, ya, kita akan menggunakan transformasi, ya. Di sini klik, ya. Ini bisa gabungan antara grab, antara scale, ya, antara rotation, ya. Yang berikutnya, ya, kita kembalikan lagi kan n, ya, 0, ini angka 1, lokasinya kita nolkan, ya. Yang berikutnya adalah, kita tutup dulu, unnoted. Kita bisa memberikan sebuah goresan-goresan, ya. Ya, seperti ini, ya. Kita bisa memilih juga ditahan, ya, unnoted polygon, ya. Ya, seperti itu rekan sekalian. Untuk menghilangkan nonce-nya, ya, node-nya, ya, tekan N, ya. Lalu di view, nah, noted, ya. Kita bisa hapus dengan mengklik yang tanda minus ini, ya, maka akan hilang. Yang berikutnya kita mengenal yang namanya measure. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur, ya, kira-kira panjangnya berapa, ya, seperti itu.
Kita ukur lagi, kita bisa pindah-pindah ya. Ya, seperti itu. Jika ingin menghapusnya, ya, measure yang ini ya, kita arahkan cell. Ini ada tanda plus di sini, ya, kita arahkan, ya, bisa dibuang kemana, ya, misalkan seperti ini terus di del. Ya, yang berikutnya kita mengenal add cube atau menambahkan beberapa benda, ya, beberapa bentuk 3 dimensi, misalkan add cone, ya. Kita bisa menempelkannya, ya. Ini secara otomatis dia akan memberikan arahan. Misalkan di sini, ya. Misalkan di sini klik, ya. Klik sekali saja, lalu untuk mengaktifkan si objek ini sampai warna orange, klik, tahan dengan pencet shift, ya. Lalu dilepas, kita gerakkan si mouse-nya kita, kursor kita ini, ya. Ini enggak, nah, ini selesai seperti ini, di klik. Nah, maka si objek ini akan menempel di permukaan dari si kubus, ya. Nah, nempel. Kita coba lagi add untuk silinder misalkan contoh. Lalu klik, ya, sebagai diaktifkan si objeknya pertama kali, ya. Lalu tekan atau klik tahan, klik sebelah kiri tahan, bisa tekan shift untuk memberikan apa namanya ukuran yang sama seperti ini, lepas semua, ya. Lalu geserkan, gerakkan mouse kita, ya, seperti ini. Jika sudah, klik sebelah kiri lagi untuk menghentikan, untuk mengakhiri dari eh, panjangnya atau pembuatan dari si objek tersebut. Maka si silinder ini akan menempel di kubus ini, di sisi kubus ini. Begitu saja rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.